Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan rekan-rekan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil meta-analisis kami yang berjudul Meta-analisis Pengaruh Media dalam Pembelajaran Fisika terhadap Hasil Belajar Siswa yang akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Nabila Melehanung. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil meta-analisis kami. Baik, sebelumnya meta-analisis kami berjudul Meta-analisis Pengaruh Media dalam Pembelajaran Fisika terhadap Hasil Belajar Siswa. Next. Next. Baik, di mana meta-analisis ini bertujuan untuk mencari pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar fisika peserta didik. Lalu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Populasi diambil dari 20 artikel yang terakreditasi dalam periode 2012 sampai 2020. Dari perhitungan, didapatkan harga efek size rata-rata sebesar 1,02. Jenis klasifikasi media pembelajaran yang mempunyai efek size paling besar yaitu media cetak dengan efek size sama dengan 1,13. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Lanjut. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Permendiknas nomor 22, tujuan dari pembelajaran fisika yaitu agar peserta didik mampu mempunyai kompetensi teori dan juga konsep fisika. Lalu, isi dari standar isi tersebut adalah menyatakan fungsi dan tujuan mata pelajaran fisika agar peserta didik mempunyai kemampuan, yaitu mempunyai sikap ilmiah dan dapat memberikan pengalaman untuk menguji hipotesis. Next. Next. Next mood. Lalu ada media pembelajaran. Media pembelajaran mempengaruhi pendidikan dalam keadaan apapun. Menurut Richard Clark dalam penelitiannya, ia melaporkan bahwa media mempengaruhi pendidikan dalam keadaan apapun. Berbeda pendapat dengan Kosma, yaitu bahwa media itu tidak mempengaruhi pendidikan. Next. Hasil belajar siswa di kelas didapatkan bila proses pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran dapat diketahui melalui kegiatan fisik maupun psikis. Next. Lalu pendidikan dikatakan berkualitas jika hasil belajar yang didapatkan baik. Lalu proses pembelajaran yang berjalan dengan baik, dan yang terakhir proses pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan tujuan perencanaan. Next. Di mana tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar kontribusi media pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, mengetahui media mana yang lebih ideal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Next. Metode atau eksperimen. Next. Penelitian ini menggunakan desain meta-analisis yang mengkaji 20 artikel pada jurnal terakreditasi nasional. Meta-analisis ini bersifat kuantitatif dikarenakan menggunakan metode perhitungan angka-angka dan statistik untuk kepentingan praktis.
Sebelumnya, masih yang sebelumnya. Oke, lanjut. Adapun rumus untuk mencari efek size dalam penelitian ini yaitu ES sama dengan XE bar dikurang XC bar per SDC, di mana ES adalah ukuran efek, lalu XE rata-rata kelompok eksperimen, XC rata-rata kelompok kontrol, dan SDC standar deviasi kelas kontrol. Next. Untuk tabel yang pertama, pada tabel yang pertama, berdasarkan rekapitulasi pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, fisika SMA diketahui 20 penelitian. Bentar. Oh, maaf, ini tabel pertama yaitu interpretasi nilai ukuran efek, di mana terdapat 20 artikel dari tahun 2012 sampai 2020. Next. Lalu tabel yang kedua ada kategori efek size pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar fisika siswa. Dapat dilihat tabel tersebut pada slide. Di sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa fisika SMA diketahui ada 20 penelitian dengan harga efek size. Terdapat 7 artikel yang mempunyai efek 1,39 sampai 2,59. Dari hasil analisis data ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa fisika SMA. Selanjutnya, next. Analisis dilanjutkan dengan melihat klasifikasi berdasarkan media yang digunakan. Ada media elektronik, media cetak, dan media benda manipulatif. Di mana tabelnya dapat kita lihat pada slide berikut. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa penelitian menggunakan media elektronik sebanyak 13 artikel, media cetak 6 artikel, dan penelitian menggunakan media benda manipulatif sebanyak 1 artikel. Dari data tersebut diperoleh jenis klasifikasi media yang memiliki harga efek size terbesar adalah media cetak. Selanjutnya, next. Analisis dilanjutkan dengan melihat klasifikasi berdasarkan materi yang digunakan. Next. Dapat dilihat tabel 4 ini yaitu efek size berdasarkan klasifikasi materi pembelajaran. Berdasarkan tabel 4 ini ada 20 artikel. Dari 20 artikel hanya 11 artikel yang mencantumkan materi yang digunakan dalam penelitian. Dari data tersebut diperoleh jenis klasifikasi materi yang memiliki efek size paling besar ialah listrik statis dengan efek size 2,38 dengan kategori sangat tinggi, dan yang memiliki kategori tinggi ialah materi cahaya, gerak parabola, fluida statis, lalu ada hukum Hooke dan dengan rentang 0,89 sampai 1,97. Next. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, harga efek size dalam penggunaan media pada pembelajaran. Dalam proses menciptakan sebuah karya meta-analisis, hal yang penting harus diketahui yaitu harga efek size-nya. Karena efek size merupakan rangkuman besar pengaruh dari perlakuan atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Berdasarkan rangkuman tadi, data hasil belajar fisika pada jenjang SMA diketahui 20 artikel memiliki pengaruh media pembelajaran dengan harga efek size. Terdapat 7 artikel mempunyai kategori sangat tinggi, lalu ada 5 artikel dengan kategori tinggi, 6 artikel dengan kategori sedang, 2 artikel dengan kategori diabaikan, dan 1 artikel dengan kategori dapat diabaikan.
Jadi harga efek, belum Mas yang tadi kesimpulan. Jadi harga efek size rata-rata dari keseluruhan artikel sebesar 1,02. Jadi ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa fisika SMA. Next. Lanjut jenis yang nomor 2. Next yang nomor 2 tadi. Jenis klasifikasi media dan efek size. Berdasarkan tabel 2 tadi, media cetak adalah media pembelajaran yang memiliki efek size yang paling besar, yaitu 1,13, yang artinya media cetak lebih berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan media pembelajaran yang lainnya. Next. Lalu yang ketiga, klasifikasi materi pembelajaran dan efek size. Berdasarkan tabel efek size berdasarkan klasifikasi materi pembelajaran, hanya 11 artikel yang mencantumkan materi yang digunakan dalam penelitian. Dari data di atas diperoleh materi yang memiliki efek size paling besar, yaitu listik statis dengan efek size 2,38 dengan kategori sangat tinggi. Next. Lanjut yaitu penutup. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, didapatkan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, jenis klasifikasi media yang memiliki efek size paling besar adalah media cetak yang menunjukkan media cetaklah yang ideal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran yang memiliki efek size paling besar adalah listik statis. Next. Saran. Yang pertama yaitu berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman untuk kedepannya, yaitu memperhatikan kelemahan penelitian dan melakukan penelusuran sumber dalam jumlah besar. Yang kedua, memperhatikan kesesuaian sub bidang materi, bentuk penelitian, desain penelitian, besar sampel yang diambil, dan bentuk tes yang digunakan dalam penelitian. Lalu yang terakhir, adanya pengembangan penelitian dalam menyusun suatu rancangan media pembelajaran. Next. Inilah referensi yang kita gunakan dalam penulisan meta-analisis ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Amelia Hanum yang telah mempresentasikan hasil meta-analisis kami. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan sekalian, itulah tadi presentasi kami mengenai meta-analisis pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar fisika siswa. Jadi, jika Ibu dan rekan-rekan memiliki kritik dan saran, tambahan, atau pertanyaan dapat diletakkan pada kolom komentar atau pada WhatsApp group. Sekian dulu dari kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Dan jika ada yang kurang, akan kami perbaiki untuk ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.